Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauri Apsarara dari kelas 11 IPA 1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum fisika mengenai resonansi bunyi. Adapun judul pada laporan praktikum kali ini yaitu mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan tujuan menentukan perbandingan antara nilai cepat rambat bunyi pada percobaan dengan nilai cepat rambat bunyi pada teori. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu ada ember yang nantinya akan diisi dengan air hingga penuh. Yang kedua ada pipa atau paralon dengan panjang kurang lebih 40 cm. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada pembangkit frekuensi yang telah diinstal pada smartphone. Yang kelima ada buku dan alat tulis. Untuk skema percobaan seperti gambar dapat dilihat, yakni yang pertama ketika handphone mengeluarkan suara atau gelombang bunyi, di ujung bawah akan terdapat air di mana nantinya akan terpantul, dan ketika terpantul lalu ada gelombang bunyi berikutnya. Nah, ketika terpantulnya gelombang bunyi ini menghasilkan gelombang berikutnya, terjadi interferensi atau penggabungan superposisi dua gelombang dampaknya, yakni adanya titik node dan titik anti-node seperti pada gambar, di mana titik node disebut juga sebagai destruktif dan titik anti-node disebut juga sebagai konstruktif. Proses resonansi terjadi ketika gelombang suara datang, kemudian terpantul, dan sampai di titik anti-node, gelombang kedua diberikan, terjadi proses penggabungan, sehingga terus-menerus terjadi proses pemantulan, dan yang terjadi adalah suara intensitas akan semakin meninggi. Adapun skema percobaan seperti pada gambar, yang pertama kita akan mengisi ember dengan air hingga penuh, dan yang kedua memasukkan pipa ke dalam ember, yang ketiga mengaktifkan pembangkit frekuensi, yang keempat mengamati frekuensi atau resonansi yang terdengar, yang kelima mencatat hasil laporan. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan pipa ukuran setengah inch sepanjang kurang lebih 40 cm. Yang kedua, mengisi air hingga penuh pada ember. Yang ketiga, kemudian memasukkan pipa ke dalam ember sampai ke dasar ember. Yang keempat, mengaktifkan pembangkit frekuensi pada handphone dengan frekuensi yang pertama yaitu sebesar 1000 Hz. Yang kelima, selanjutnya mendekatkan handphone ke ujung pipa yang berada di atas permukaan air. Dan yang keenam, mendengarkan bunyi di dekat pipa sambil secara perlahan menaik turunkan pipa. Selanjutnya, yang ketujuh, saat terdengar bunyi yang lebih nyaring, lalu memberikan tanda dan mengukur panjang pipa. Yang kedelapan, setelah itu mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Yang kesembilan, menaikkan pipa lagi secara perlahan, memberi tanda dan mengukur lagi apabila terdengar resonansi berikutnya. Dan yang kesepuluh, mengukur jarak antara satu resonansi dengan resonansi yang lainnya. Yang kesebelas, semua data yang diperoleh dicatat pada tabel pengamatan. Dan yang terakhir, yang ke-12, mengulangi langkah sebelumnya untuk frekuensi 1200 dan 1400 Hz. Adapun tabel data pengukuran dari percobaan yang telah dilakukan karena menggunakan tiga frekuensi yang berbeda, yakni 1000 Hz, 1200 Hz, dan 1400 Hz dengan dua kali pengulangan masing-masing diperoleh pada frekuensi 1000 Hz pada nada harmonik ke-1 panjang kolom udara yaitu 24,60 cm. Pada nada harmonik kedua diperoleh 39,70 cm. Dan pada frekuensi 1200 Hz pada nada harmonik pertama diperoleh 20,70 cm. Pada nada harmonik kedua diperoleh 35,20 cm. Dan pada frekuensi 1400 Hz pada nada harmonik pertama diperoleh panjang kolom udara 17,20 cm, dan pada nada harmonik kedua diperoleh panjang kolom udara sepanjang 30,10 cm. Dan jangan lupa, karena kita mengukur menggunakan misar atau penggaris, yakni memiliki ketidakpastian penggaris sebesar 0,05 cm. Selanjutnya, masih di tabel pengamatan yang sama, di sini kita akan mencari L rata-rata dari masing-masing frekuensi yang digunakan. Pada rata-rata yang A diperoleh 39,7 dikurang 24,6 didapat 15,1 cm, diubah menjadi meter menjadi 0,151 meter. Pada L rata-rata yang B
diperoleh 35,2 dikurang 20,7 didapat 14,5 cm diubah ke meter dengan hasil 0,145 meter. Pada L rata-rata C diperoleh 30,1 dikurang 17,2 didapat 12,9 cm diubah menjadi meter menjadi 0,129 meter. Seperti yang kita tahu, perbandingan frekuensi pada pipa organa tertutup yakni 1:3, banding 5, banding 7, dan seterusnya. Dan perlu diketahui, antara kolom udara pertama dan kolom udara kedua yaitu 1/2 lambda, maka didapat untuk menghitung lambda, seperti pada tabel, didapat rumus lambda sama dengan 2 dikali L. Pada frekuensi 1000 Hz dengan L 0,151 meter, diperoleh lambda sebesar 0,302 dan diperoleh cepat lambat dengan rumus lambda dikali F menghasilkan 302 meter per second. Pada frekuensi 1200 Hz dengan L sepanjang 0,145 meter diperoleh lambda sebesar 0,29 dan cepat lambatnya sebesar 348 meter per second. Dan pada 1400 Hz dengan L sepanjang 0,129 meter diperoleh lambda 0,258 dan cepat lambat sebesar 361,2 meter per second. Dan mencari total dari semua cepat lambat yang ada yakni dengan rumus sigma V dibagi 3 karena ada 3 diperoleh hasil 337,06 meter per second. Selanjutnya yakni analisis data. Dari data sebelumnya, dapat dianalisis bahwa dengan diameter setengah inch pada pipa sepanjang kurang lebih 40 cm, didapatkan rata-rata cepat bunyi di udara 337,06 meter per second, sementara cepat rambat bunyi di udara secara teori yaitu 340 meter per second. Praktikum resonansi gelombang bunyi ini didapatkan 3 frekuensi yang berbeda, yang dilakukan masing-masing 2 kali pengulangan. Pada percobaan pertama, saat frekuensi 1000 Hz didapat rata-rata L 0,151 meter, diperoleh cepat rambat bunyi dari perhitungan V sama dengan lambda dikali F sebesar 302 meter per second. Percobaan kedua, saat frekuensi 1200 Hz didapat rata-rata L 0,145 meter, diperoleh cepat rambat bunyi dari perhitungan V sama dengan lambda dikali F sebesar 348 meter per second. Kemudian, untuk percobaan ketiga, saat frekuensi 1400 Hz didapat rata-rata L 0,129 meter, diperoleh cepat rambat bunyi dari perhitungan V sama dengan lambda dikali F sebesar 361,2 meter per second. Masih di analisis data yang selanjutnya, dapat dianalisis bahwa untuk frekuensi, yaitu untuk pipa setengah inch dengan panjang kurang lebih 40 cm, akan berbanding terbalik dengan panjang pipa, di mana semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil atau semakin pendek panjang pipa. Begitu juga dengan sebaliknya, jika semakin besar panjang pipa, maka semakin kecil frekuensinya. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Resonansi ialah ikut bergetarnya benda lain karena pengaruh benda yang bergetar. Resonansi merupakan suatu fenomena di mana sebuah sistem yang bergetar dengan amplitude yang maksimum akibat adanya impuls gaya yang berubah-ubah yang bekerja pada impuls tersebut. Pada panjang tabung pipa tertentu dapat terjadi resonansi gelombang suara. Peristiwa resonansi terjadi sesuai dengan getaran pada pipa organa. Berdasarkan teori, selain panjang gelombang, cepat rambat bunyi pada pipa tertutup maupun terbuka dipengaruhi oleh frekuensi, di mana semakin besar frekuensi, maka cepat rambat bunyi di udara juga semakin besar, yakni berbanding lurus. Dari analisis yang telah dilakukan, menunjukkan kesesuaian dengan teori karena pada saat frekuensinya sebesar 1400 Hz, cepat rambat bunyi yang didapat akan lebih besar daripada saat frekuensinya hanya digunakan sebesar 1000 Hz. Secara keseluruhan data, berdasarkan hasil percobaan diperoleh cepat rambat bunyi di udara sebesar 337,06 meter per second. Data yang diperoleh hampir mendekati teori cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per second. Adapun kekurangan tersebut mungkin disebabkan karena kurang fokus dan kurang telitinya praktik dalam mendengarkan resonansi pada pipa yang dikeluarkan handphone dengan aplikasi Pro Audio Tone Generator, sehingga frekuensi yang dihasilkan kurang valid dan mempengaruhi cepat rambat bunyi yang dihasilkan. Nah, berdasarkan hasil laporan praktikum yang telah dilakukan, didapat
beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, semakin besar frekuensi yang digunakan, maka cepat rambat bunyi di udara juga akan semakin besar, di mana hal tersebut akan berbanding lurus. Yang kedua, semakin besar frekuensi yang digunakan, maka panjang pipa akan semakin pendek atau semakin kecil, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, cepat rambat bunyi pada frekuensi 1000 Hz, 1200 Hz, dan 1400 Hz berturut-turut sebesar 302 meter per second, 348 meter per second, dan 361,2 meter per second. Yang keempat, hasil percobaan secara keseluruhan diperoleh cepat rambat bunyi di udara sebesar 337,06 meter per second. Dan yang kelima, ketidaktepatan hasil percobaan dipengaruhi oleh kesalahan praktikal pada saat proses pendengaran. Adanya pencemaran suara di ruangan juga mempengaruhi ketidaktelitian hasil yang diperoleh dalam percobaan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.